Ini adalah kisah tentang Spear of Destiny, tombak suci yang memiliki kekuatan ajaib. Spear of Destiny atau tombak takdir memiliki banyak nama lain. Ada yang menyebutnya sebagai tombak suci atau Holy Lance, Lance of Longinus, dan tombak Tuhan. Spear of Destiny adalah tombak yang digunakan untuk menusuk lambung Yesus pada saat Yesus disalibkan. Penyaliban adalah sebuah metode hukuman dengan cara menggantung tersangka di sebuah bilah kayu besar dan membiarkan orang tersebut mati dengan sendirinya. Menurut cerita, dahulu pada saat Yesus disalibkan, seorang prajurit bangsa Romawi berniat untuk memotong kaki Yesus. Karena menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, tulang membuat kekuatan, sedangkan mematahkan atau menemukan tulang bagi mereka berarti mengalahkan sama sekali. Akan tetapi niat tersebut diurungkan karena prajurit itu mengetahui bahwa Yesus telah wafat, sehingga tidak ada alasan untuk memotong kakinya. Dan karena Yesus telah wafat sebelum tulangnya dipatahkan, maka dari itu, untuk membuktikan dan memastikan bahwa Yesus benar-benar sudah tidak bernyawa, prajurit tersebut menusuk tombaknya ke lambung Yesus. Dan karena hal itulah, Spear of Destiny disebut juga Lance of Longinus. Hal mistis dari Spear of Destiny berawal dari kisah bahwa Longinus, prajurit dari kekaisaran Romawi kuno yang telah menusuk Yesus dengan tombaknya, adalah seorang prajurit yang matanya mengalami kekurangan dalam penglihatan. Dan saat darah Yesus terpercik ke matanya, secara ajaib matanya langsung sembuh. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa orang yang memiliki tombak suci tidak akan bisa dikalahkan karena ujung tombak tersebut telah disucikan oleh darah Yesus. Selama berabad-abad, tombak suci diperebutkan oleh berbagai macam pihak yang haus akan kekuasaan, seperti Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, dan Jenderal Patton. Bahkan, Raja Hendrik I pada tahun 921 bersedia menukarkan sebagian besar tanah kerajaannya hanya untuk mendapatkan tombak suci tersebut. Sebenarnya tombak itu pernah patah menjadi dua, tetapi akhirnya digabung lagi menjadi satu dengan cara memasang paku di tengah tombak tersebut. Paku yang dipasang di tombak itu adalah paku yang digunakan untuk menyalib Yesus. Raja Karl lalu membungkus tombak suci tersebut dengan emas dan mencantumkan tulisan Lancea et Clavus Domini yang berarti tombak dan paku Tuhan. Menurut catatan tradisi Jerman, Charlemagne telah memenangkan perang sampai 47 kali berturut-turut karena ia memegang tongkat suci pada saat ia berperang. Walaupun demikian, ia tetap mati dibunuh karena ia sempat melepaskan tombak suci tersebut walaupun itu hanya untuk beberapa menit saja. Hal serupa juga terjadi pada Kaisar Friedrich Barbarossa. Diceritakan juga bahwa Hitler pernah merampok tombak suci dari Habsburg dan ia menyimpan tombak tersebut di dalam gereja St. Catherine. Tetapi, pada tanggal 30 April 1945, jam 2:10 siang, tombak itu diambil oleh Letnan Walter William Horn, seorang tentara Amerika Serikat. Dan anehnya, tepat 80 menit setelah tombak suci tersebut diambil alih, pada hari yang sama di Berlin, jam 3:30 siang, Hitler bunuh diri di tempat persembunyiannya. Walter mengambil tombak suci tersebut atas perintah dari Jenderal George S. Patton. Austria lalu meminta Patton untuk mengembalikan tombak itu, karena benda tersebut adalah aset negara mereka. Patton yang ingin menghindari konflik akhirnya memilih untuk mengembalikannya. Dan pada tanggal 21 Desember 1945, Patton tewas akibat kecelakaan mobil. Tetapi anehnya, Super Patton tidak mengalami luka sama sekali. Hal tersebut dipercaya karena Patton sudah tidak memiliki tombak suci lagi. Gaius Cassius Longinus adalah tentara Romawi yang baru saja mengawali tugasnya sebagai bintara Romawi pada saat ia ditugaskan untuk menjaga Yesus di Bukit Golgota. Maka dari itu, ia belum pernah menggunakan senjatanya untuk berperang maupun membunuh. Pertama kali ia menggunakan senjatanya adalah untuk menusuk lambung Yesus di kayu salib. Setelah Yusuf dari Arimatia membawa jenazah Yesus untuk dimakamkan, Pilatus memerintahkan Longinus untuk menjaga kuburan tersebut. Tetapi, pada hari ketiga setelah Yesus bangkit, Longinus segera pergi ke kota untuk menyebarluaskan berita tentang kebangkitan Yesus. Hal tersebut tentu saja ditentang oleh orang-orang Farisi. Mereka ingin menutupi kenyataan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Mesias atau Putra Allah. Maka dari itu, Longinus pun segera ditangkap dan dibunuh dengan cara dipancung kepalanya oleh rekan-rekannya sendiri atas perintah dari orang-orang Farisi. Walaupun Longinus telah menusuk lambung Yesus dengan tombak, tetapi akhirnya ia percaya bahwa Yesus telah benar-benar bangkit dari kematian.
Maka dari itu, ia adalah martir pertama dari para pengikut Kristus. Longinus kemudian diangkat menjadi saint atau orang suci oleh Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.